Hai guys, balik lagi. Hari ini aku mau ceritain cerita horor lagi. Tapi hari ini agak sedikit berbeda. Aku bukan ceritain cerita pengalaman horor temenku, tapi aku dapetnya tuh dari satu aplikasi, namanya aplikasi Quora, dari akun yang bernama Kumang. Kumang ini cerita tentang salah satu sosok yang legend banget katanya di sana. Dia berasal dari daerah Kalimantan. Di sana tuh ada satu sosok legend namanya hantu pugak. Dialamin sama mamanya Kumang ini langsung, yang dimana mamanya ini tuh harus kehilangan bapaknya karena si hantu pugak ini. Aku mau langsung ceritain aja ceritanya. Jadi, kejadian ini tuh terjadi pada saat mama dan bapaknya Kumang ini masih remaja, belum nikah. Kebetulan mama dan bapaknya Kumang ini sepupuan. Kan ada ya beberapa suku yang memperbolehkan menikah dengan sepupu ya, contohnya kayak Batak. Tapi kebetulan Kumang ini bukan Batak guys. Kebetulan mereka tuh tinggal di satu rumah namanya Rumah Panjang. Dimana Rumah Panjang ini tuh bisa ditempati sama satu keluarga besar. Mama sama bapaknya Kumang ini kan sepupuan, otomatis tinggal satu rumah. Rumah Panjangnya mereka ini terletak di satu desa di kaki gunung gitu. Jauh dong jaraknya dari jalan besar. Di situ ada satu mitos, kalau udah sore menjelang malam, orang-orang tuh harus kembali ke rumah, nggak boleh berada di luar rumah. Karena apa? Takut banget sama satu sosok yang namanya hantu pugak. Jadi hantu pugak ini katanya bahaya banget guys kalau ketemu sama orang. Si sosok-sosok ini tuh bisa orang yang ditemuin sama si hantu pugak ini. Tapi mengerikannya, si hantu pugak ini tuh bisa tanpa menyentuh. Serem banget makanya. Cuman kakeknya Kumang ini kita sebut aja si kakek Nawa ya. Jadi kita panggil aja langsung dengan sebutan kakek Nawa. Jadi kakek Nawa ini tipikal orang yang skeptis gitu loh guys. Nggak percaya sama tahayul lah. Kata dia, itu mah biar anak-anak males-malesan aja katanya gitu. Karena kan mayoritas di sana bertani. Alasan aja itu mah supaya anak-anaknya cepet pulang dari ladang katanya gitu. Jadi kakek Nawa ini bukan tipikal orang yang percaya tuh sama mitos kayak gitu. Jadi kalau orang-orang kampungnya jam 4, jam 5 sore udah pulang dari ladang, dia bisa sampai matahari terbenam tuh baru dia pulang gitu. Sampai akhirnya satu waktu warga situ mulailah pindah ke satu kampung, kita sebut aja kampung baru, dekat dengan jalan raya. Kampungnya mereka sekarang ini butuh waktu 3 jam jalan kaki untuk ke jalan raya. Berinisiatif orang kampung ini pindah gitu ya ke kampung yang baru ini. Udah banyak yang bangun rumah di kampung baru juga. Akhirnya kakek Nawa ini berinisiatif lah untuk bangun rumah untuk mereka di kampung yang baru. Setelah udah ketemu lokasi, mereka mulailah tuh nyicil-nyicil bangun rumahnya. Dan kalau zaman dulu kata Kumang, belum zaman kan yang kayak pakai seng, pakai beton, bahannya masih tradisional guys, kayak kayu, masih pakai daun sagu yang dianyam gitu untuk atap rumahnya. Setiap hari mereka berangkat lah, karena mamanya Kumang dengan bapaknya Kumang ini sepupuan, tinggalkan satu rumah guys. Ketika kakek Nawa ini mau bangun rumah, dibantuinlah sama bapak nih, sama kakaknya bapak, kita sebut aja namanya Ari dan Arya ya. Jadi pada saat mereka bangun rumah, pagi-pagi berangkatlah nih kakek Nawa, Ari sama Arya. Sekalianlah mereka kayak bawa bahan-bahannya gitu kan, entah kayu, daun sagu, dan lain-lain mereka bawa sendiri. Sampai satu hari, berangkatlah mereka tuh pagi. Kayak biasa kan, mereka bekal, terus bawa bahan-bahan bangunan, jalanlah mereka 3 jam dari kampung lama menuju kampung baru ini. Rumahnya mereka udah ada kerangkanya gitu, jadi tinggal masang dinding sama masang atap doang. Di hari itu, kerjalah mereka seperti biasanya ini, bangun rumah di kampung baru. Memang hari itu fokusnya mereka tuh lagi mau bikin atap kan. Si kakek ini naiklah ke kerangka rumah untuk masangin atap-atapnya, sementara Ari sama Arya ini nganyam daun sagunya itu. Udah mulai sore, si Ari sama Arya yang lagi nganyam daun sagu ini tiba-tiba ngomong gini ke kakek Nawa, kita pulang aja yuk, soalnya udah sore paman katanya. Karena kan ada mitos hantu pugak itu ya, jadi mereka tuh sebisa mungkin harus sampai rumah sebelum gelap. Karena dari kampung baru ke kampung lama aja tuh makan waktu 3 jam jalan kaki. Terus kakek Nawa malah jawabnya gini, alah masa gitu aja kalian percaya sama cerita-cerita gituan? Masa anak bujang penakut? Katanya gitu. Diledekin lah tuh si Ari sama Arya. Paman, udah kita pulang aja lah, soalnya daun sagunya juga nggak akan cukup, mau diberesin hari ini juga nggak bisa katanya. Tapi si pamannya ini tuh kekeh. Terus akhirnya pamannya bilang gini, ya udah kalau kalian mau pulang, pulang aja duluan, nanti aku nyusul. Mereka menyetujui lah tuh. Mereka mulai susun-susun barang. Terus masih ditanya tuh, paman yakin mau pulangnya nyusul? Kenapa nggak bareng aja paman? Soalnya udah sore juga katanya gitu kan. Pulang duluan aja, ini masih nanggung banget kata pamannya gitu. Ya udah paman, kalau gitu kami pulang duluan ya kata si Ari sama si Arya ini. Jarak berapa meter, mereka tuh ngomong gini ke pamannya, paman itu ada pisau sama senapan, kami sandarin di bawah ya, siapa tahu ada sesuatu kata mereka gitu. Oh iya kata pamannya gitu. Pulanglah nih mereka berdua jalan kaki ke kampung lama. Begitu sampai di rumah, kan rumah panjang itu bentuknya kan rumah panggung gitu guys, cuman panjang gitu ya. Sampailah mereka di rumah. Begitu sampai di rumah, si istrinya kakek Nawa ini nanya, lah paman kalian di mana katanya kan. Terus mereka jawab, iya bi, paman nyusul, soalnya kerjaannya masih nanggung katanya, padahal kami udah ajakin.
Si bibiknya malah ngomel, lah kok kalian tinggalin sih paman kalian, kenapa nggak pulang bareng aja, kenapa nggak kalian paksa buat pulang, katanya gitu. Ya gimana Bi, pamannya nggak mau, katanya gitu. Akhirnya masuklah mereka ke rumah. Ditunggu, punya tunggu sampai malam, nggak datang-datang tuh si kakek. Dipanggil lah si Ari sama Arya kan sama si nenek. Arya coba susulin paman kalian ke kampung baru. Kenapa kok jam segini belum pulang? Neneknya Kumang ini kan khawatir ya kalau sampai terjadi apa-apa sama si kakek Nawa ini. Akhirnya berangkatlah nih si Ari sama si Arya ke kampung baru. Jalan kaki lagi 3 jam. Sampai di sana ternyata guys mereka tuh udah ngeliat kakek Nawa ini udah terkapar di bawah, udah tergeletak di tanah gitu sambil megangin perutnya. Untungnya masih sadar tuh di situ. Paman kenapa? Kata mereka. Nanti paman ceritain di rumah, kita pulang aja katanya gitu. Pulanglah mereka nih dari kampung baru menuju ke kampung lama jalan kaki 3 jam guys. Emang agak lama juga ditambah lagi karena posisi kakek Nawa ini terluka di bagian perutnya. Mereka otomatis kan gak bisa cepet ya, nyampe di rumahnya lebih lama lagi gitu. Setelah beberapa jam berjalan kaki, nyampe lah mereka rumah. Di situ posisi nenek ini udah nungguin sama mamanya Kumang dan saudara-saudara mamanya Kumang lah. Kagetlah mereka ngelihat si kakek ini udah bersimbah cairan merah di perutnya. Ditanyalah, kenapa gitu. Di situ kakek cerita lah, ternyata pada saat si Ari sama Arya ini pulang, itu kan posisi sore. Gak berapa lama hari mulai gelap. Dia ngedenger lah di situ ada kayak suara binatang lewat. Kalian tahu kan kalau ngelewatin semak-semak kan pasti ada berisik dari dedaunan kering gitu kan. Nah mendengar itu si kakek Nawa ini mikir, oh mungkin itu babi gitu. Dia turun lah, dia ngambil lah sama pisau yang disenderin sama Ari sama Arya tadi. Gak lama dari situ kakek Nawa ini tiba-tiba ngelihat ada satu sosok bergeraknya tuh cepat kayak seset gitu. Kakek Nawa kan panik, dia ngambil lah senapnya pertama. Dia mulai nembak ke arah si sosok ini. Nggak kena kan karena sosok ini tuh cepat banget geraknya. Sampai akhirnya kakek Nawa ini tuh ngelihat sosok ini sosok hantu tapi jalannya tuh kebalik di atas kakinya. Jadi jalannya tuh dia pakai tangan, kakinya di atas, dan tiap kali dia melangkah ada suara tepukan kayak gini. Tapi suara tepukannya itu tuh dari kakinya si sosok ini. Karena posisi tangannya di bawah, kaki di atas, dan jalannya pakai tangan gitu. Dan tiap kali dia gerak ada suara tepukan kayak gitu. Tapi dari kakinya si sosok ini. Kagetlah kakek Nawa di situ kan, karena dia berpikir kan selama ini tuh cuma mitos gitu ya, tapi ternyata ada depan mata dia. Untuk masyarakat sana kan rata-rata punya ya guys buat berburu. Ditembakin lah sama kakek Nawa ini, tapi kan tembus ya. Sosok ini tuh nggak bisa nyentuh, tapi mulai menakuti si kakek Nawa ini, muncul hilang gitu, yang bikin kakek Nawa ini jadi panik. Udah nggak kena nih sama tembakan, akhirnya kakek Nawa ini ngambil pisau. Pada saat dia udah pegang pisau nih standby untuk nyerang si sosok itu tiba-tiba muncul di depannya kakek Nawa, bikin kakek ini tuh kaget. Yang ada di tangannya itu nggak sengaja ke arah perutnya dia. Itulah yang bikin kakek Nawa ini tuh terluka, bukan dilukai sama si hantu pugak ini. Disitulah dia terkapar, dan mengerikannya kakek Nawa tuh masih bisa lihat sosok itu menjilati cairan merah yang keluar dari perutnya kakek Nawa ini. Di situ kakek Nawa ini udah nggak berdaya katanya. Nggak berapa lama datanglah tuh si Ari sama si Arya kan. Disitulah si Ari dan si Arya ini ngelihat posisi kakek Nawa ini tuh udah berdarah, tapi puji Tuhannya masih bangun lah. Itulah yang mereka bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, kebetulan kan waktu itu nggak ada dokter ya, nggak ada puskesmas guys tahun segitu. Ada nih daun-daun tertentu yang biasa mereka gunakan untuk mengobati luka. Akhirnya begitu kakek ini nyampe dan menceritakan itu kejadian ke istrinya dan ke anak-anaknya, paniklah mereka kan. Dibawalah ke rumah, si Ari sama si Arya ini disuruh untuk ngambil daun yang tadi itu, udah ketemu daun obat ini, digiling lah, terus ditempelin ke lukanya si kakek Nawa ini. Singkat cerita, mamanya Kumang ini nawarin lah kan ke kakek Nawa ini, Pak makan dulu kan bapak belum makan katanya. Terus si kakek Nawa ini bilang nggak usah, soalnya bapak nggak lapar katanya gitu. Oh ya udah, akhirnya disuruh istirahat lah nih si kakek Nawa. Pada istirahat lah kan semua karena udah cukup ditangani juga, udah diobatin juga lukanya. Memang lukanya ini agak parah gitu ya guys, tapi bisa lah sebenarnya diobatin pakai daun itu. Cuman mungkin penyembuhannya agak lama tuh karena agak gede lukanya. Udah selesai diobatin, terus kakek Nawa tidurlah di kelambunya sama si nenek kan. Tiba-tiba subuh-subuh si mamanya Kumang ini kebangun, dan dia tuh dengar suara kayak ngorok gitu loh dari bapaknya, dari si kakek Nawa ini. Inisiatif lah nih mamanya Kumang, manggil, Pak, gitu. Yang nyaut justru si nenek nih. Gitu doang. Karena si mama ini dengar suara mendengkur gitu dari si kakek ini. Cuman kan karena tadi si neneknya jawab gitu kan, oh ya udah mama kebangun gitu. Terus si mama ini tuh lihat si nenek ini nyelimutin si kakek. Oh ya udahlah udah tenang gitu. Pagi lah tuh, beraktivitas lah mereka kayak biasanya ke ladang kan.
Nenek sama saudara-saudaranya mama ini berangkat ke ladang lah, termasuk si Ari sama si Arya ini. Tinggallah di situ mamanya Kumang untuk ngejagain si kakek. Pagi ditunggu-tunggu kok kakek nggak bangun-bangun gitu. Dibiarin. Udah menjelang siang kan, si mama ini niatnya tuh mau ngebangunin kakek karena kan dari pagi belum bangun, belum sarapan, kemarin juga nggak makan gitu. Ternyata pas diguncang-guncang badannya tuh udah dingin, udah kaku. Kaget lah di situ si mama kan, akhirnya dia larilah ke arah ladang untuk manggil mamanya dan saudara-saudaranya. Bergegaslah mereka ke rumah, ternyata memang kakek Nawa ini dinyatakan udah meninggal gitu. Di situ nenek ini ngamuk-ngamuk lah kan ke Ari sama Arya sampai ngomong gini, jangan-jangan kalian yang kakek Nawa. Di situ Ari sama Arya bilang, enggak, bukan kami. Kan Bibi juga dengar kemarin cerita paman seperti apa, katanya gitu. Tapi si nenek ini tuh kayak bersikeras gitu loh. Sampai akhirnya si mama ini tuh baru ingat ternyata pas subuh-subuh itu dia tuh mimpi. Jadi di mimpi mamanya Kumang, dia lagi bareng sama kakek Nawa di hutan. Tiba-tiba mereka diserang sama hantu pugak. Kakek Nawa nyuruh si mama ngumpet, akhirnya ngumpetlah si mama di balik pohon. Mama ngeliat kalau si kakek ini lagi nembak ke arah hantu pugak ini, cuman kan namanya hantu nembus ya. Sampai akhirnya mama tuh ngeliat kakek diserang sama hantu pugak terus dibawa ke dalam hutan. Disitulah dia kebangun tuh jam 3. Pas mama ini kebangun, disitulah mama yang ngedengar kakek ini tuh mendengkur. Itulah yang si nenek nyelimutin. Siang itu diceritain lah nih sama si mama ke si nenek kalau dia mimpi itu. Akhirnya di situ nenek ngamuk-ngamuk. Kamu juga, kalau kamu langsung ngomong mungkin bapakmu masih bisa diselamatkan. Nih kamu malah diam, jadinya bapak jadi nggak bisa diselamatkan gitu katanya. Si nenek kan marah banget ya ke si mama sama ke bapaknya Kumang ini, which is si Ari sama si Arya. Waktu pemakaman pun mereka tuh nggak diizinkan datang, termasuk mamanya Kumang ini. Gak berapa lama dari pemakaman, mamanya Kumang ini tuh pergi katanya ke rumah saudaranya. Dan sampai mamanya Kumang dan bapaknya Kumang menikah, si nenek ini tuh nggak datang guys. Bahkan sampai si nenek ini meninggal pun, dia tuh nggak pernah mau disamperin sama anaknya atau dia nggak pernah menemui anaknya juga gitu. Mama sama bapaknya Kumang akhirnya menikah tanpa direstui oleh si nenek, karena nenek ini merasa kalau suaminya meninggal tuh karena ulah mamanya Kumang dan bapaknya Kumang gitu. Kasian ya. Ya padahal kan kakek juga sempat cerita kalau dia diserang sama si hantu pugak ini. Jadi kenapa kakek ini sampai bisa meninggal itu? Karena hantu pugak ini tuh kayak ngambil nyawanya gitu loh pada saat tidur. Karena hantu ini nggak bisa nyentuh secara langsung, nggak bisa secara langsung, tapi siapapun sosok yang ketemu sama hantu pugak ini dipercaya tuh bakal sakit, demam, sakit yang berkepanjangan, terus nggak mau makan, bawaannya tuh pengen tidur aja gitu. Nanti pas pada saat si sosok ini tidurlah diambil sama si hantu pugak ini gitu. Jadi cukup berbahaya. The real tanpa menyentuh tuh di hantu pugak ini sih menurut aku. Dan hantu pugak ini juga digambarkan cukup mengerikan ya, karena dia tuh berjalan pakai tangan, kakinya di atas, terus tiap kali dia gerak ada suara dari kakinya.